Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan Hasan, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Afrianti, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Wanika Saputra, saya dari kelompok 6. Halo semua, selamat datang di video presentasi kelompok kami yang berjudul Analisis Hazard, Berencana, dan Faktor Lingkungan Penentu Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Bencana dan KLB. Pembangunan di berbagai wilayah memang membawa banyak manfaat ekonomi dan sosial. Namun di balik kemajuan itu ada resiko besar terhadap lingkungan yang sering diabaikan. Aktivitas manusia seperti pembangunan di daerah rawan bencana, penebangan hutan, dan tata ruang yang tidak sesuai menyebabkan muncul apa yang disebut sebagai hazard bencana, yaitu bahaya yang timbul akibat proses pembangunan yang tidak perhatikan kelanjutan lingkungan. Kondisi lingkungan seperti sistem drainase, kualitas air dan udara, hingga tata guna lahan sangat menentukan sebagai besar masyarakat rentan terhadap bencana. Ketika lingkungan rusak, risiko bencana seperti banjir, longsor, dan pencemaran meningkat, sementara kemampuan masyarakat untuk bertahan menjadi semakin lemah. Hazard bencana bersifat antropogenik, artinya disebabkan oleh aktivitas manusia. Bentuknya bisa berupa pembangunan di bantaran sungai, industri dengan limbah berbahaya, atau perumahan di lereng curam. Masalahnya, dampak hazard berencana ini sering tidak langsung terasa, tetapi muncul setelah akumulasi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Dari sisi sosial, kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap informasi, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Sedangkan dari sisi kesehatan lingkungan, pencemaran air dan udara memperbesar risiko penyakit seperti ispa, diare, dan demam berdarah. Kerentanan masyarakat terhadap hazard bencana dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu fisik, sosial, dan juga kesehatan lingkungan. Aspek fisik meliputi lokasi pemukiman, kondisi geografis, serta kualitas infrastruktur. Masyarakat di pesisir, bantaran sungai atau lereng curam memiliki risiko lebih tinggi. Lalu ada aspek sosial seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan kohesi sosial. Komunitas dengan solidaritas tinggi biasanya lebih mampu bangkit setelah bencana. Lalu yang terakhir adalah aspek kesehatan lingkungan, mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi, dan juga kondisi rumah. Jika aspek-aspek ini buruk, penyakit mudah menyebar pasca bencana. Untuk mengurangi risiko hazard bencana, diperlukan mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi mitigasi mencakup perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, pengawasan terhadap pembangunan di daerah rawan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan kebencanaan. Sementara itu, pengelolaan lingkungan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pemahaman dan kelestarian alam. Kegiatan seperti konversi hutan, rehabilitasi ekosistem, dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas bersama pemerintah dan juga masyarakat. Lalu, partisipasi masyarakat juga sangat penting, yaitu ketika warga turut menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya, ketahanan lingkungan akan meningkatkan secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hazard bencana adalah ancaman nyata dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Faktor-faktor seperti tata ruang, sanitasi, dan sosial ekonomi masyarakat sangat menentukan kerentanan terhadap bencana. Mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi akan membantu menciptakan masyarakat yang tangguh dari lingkungan yang berkelanjutan. Kami berharap melalui penelitian dan kesehatan bersama, pembangunan di masa depan dapat berlangsung dengan memperhatikan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Semoga penjelasan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghadap risiko hazard bencana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam tangguh bencana. Saatnya sudah